Skenario transfer Gaston Avila mulai terbaca. Bung Bindar sebut kualitas Federico Barba terlalu bagus. Mental juara diusung Bojan Hodak di Persib Bandung dan Kakang Rudianto wajibkan Persib juara Super League 2025-2026. Kakang Rudianto wajibkan Persib juara Super League 2025-2026. Kemenangan tipis 1-0 atas rival abadi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api bukan sekedar tambahan 3 poin, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa Maung Bandung layak bertahta di puncak klasmen paruh musim. Gol tunggal Beckham Putra Nugraha yang tercipta sangat cepat di menit ke-5 melalui tendangan first time seolah melepaskan dahaga ribuan bobotoh yang memadati stadion, menciptakan atmosfer magis yang hanya bisa dirasakan dalam laga bertajuk El Clasico Indonesia ini. Namun, euforia sesaat ini tidak boleh membuat kita terlena karena predikat juara paruh musim hanyalah status semu jika tidak dikonversi menjadi trofi di akhir kompetisi bulan Mei nanti. Kesadaran inilah yang ditekankan oleh bek muda andalan kita Kakang Rudianto yang melihat posisi puncak dengan 38 poin saat ini sebagai tanggung jawab besar untuk menjaga marwah klub kebanggaan Jawa Barat agar tidak tergelincir di sisa laga. Pemain belakang tersebut dengan lantang menyuarakan ambisi untuk mencetak hat-trick juara bagi Pangeran Biru, sebuah misi yang terdengar sangat ambisius namun sangat mungkin dicapai jika konsistensi permainan terus terjaga di putaran kedua. Motivasi ini jelas terpompa drastis setelah mendudukan Macan Kemayoran yang diwarnai kartu merah Bruno Tubaro, memberikan suntikan mentalitas yang sangat dibutuhkan untuk mengarungi putaran kedua yang diprediksi akan jauh lebih terjal dan penuh tekanan. Borneo FC yang mengintai di posisi kedua dengan selisih hanya 1 poin, siap menerkan kapan saja jika kita terpeleset sedikit saja dalam 17 pertandingan tersisa. Bagi Kakang dan seluruh skuad, paruh kedua adalah medan perang sesungguhnya di mana setiap laga ibarat final yang menentukan nasib. Trofi Super League 2025-2026 wajib mendarat di Bandung untuk melengkapi kejayaan sejarah klub ini. Federico Barba terlalu bagus untuk Persib Bandung. Kehadiran sosok Federico Barba di lini pertahanan Persib Bandung musim ini terasa seperti sebuah anugerah mewah yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya bisa merumput di Liga Indonesia. Pengamat sepak bola Bung Bindar bahkan tak ragu menyebut bahwa kualitas bek asal Italia ini terlalu bagus untuk ukuran kompetisi domestik kita, sebuah pujian yang selaras dengan performa elegan dan visi bermain yang ia tunjukkan di setiap laga. Barba bukan sekedar bek yang jago menyapu bola, melainkan seorang inisiator serangan yang sangat tenang, membangun fondasi permainan dari garis belakang bersama Tom Hai yang membuat struktur tim terasa begitu kokoh, modern, dan berkelas Eropa. Ketenangannya mengomandoi barisan pertahanan membuat kita sebagai supporter merasa aman, seolah ada tembok tebal yang melindungi gawang dari gempuran lawan sekaligus menjadi otak serangan pertama tim. Sayangnya, kualitas istimewa yang ditunjukkan ex-pemain Serie A ini membawa serta kabar burung yang membuat hati setiap bobotoh menjadi gelisah tak menentu di tengah musim. Rumor bahwa Barba ingin kembali ke Italia demi alasan keluarga dan ketertarikan klub seperti Pescara menjadi sinyal bahaya yang sangat nyata menjelang bergulirnya putaran kedua yang krusial. Kehilangan sosok jenderal lini belakang di tengah jalan, apalagi saat kita harus menghadapi kompetisi Asia AFC League 2, adalah skenario mimpi buruk yang bisa membuat pertahanan tim menjadi acak-acakan tanpa komando yang jelas. Tanpa Barba, Bojan Hodak akan kehilangan kepingan puzzle terpenting dalam skema taktiknya dan resiko menjadi bulan-bulanan di level Asia menjadi sangat besar. Manajemen Persib Bandung harus melakukan segala cara dan upaya diplomasi untuk mempagari sang maestro bertahan ini agar tetap berseragam biru hingga akhir musim. Skenario transfer Gaston Avila mulai terbaca. Nama Gaston Avila mendadak menjadi buah bibir di kalangan bobotoh sebagai sosok potensial yang digadang-gadang akan mengisi pos lini belakang jika Federico Barba benar-benar angkat kaki dari Bandung. Profilnya sebagai bek muda berusia 24 tahun lulusan klub raksasa Ajax Amsterdam tentu menerbitkan air liur membayangkan seorang pemain dengan didikan Eropa mendarat di kota kembang untuk memperkuat benteng pertahanan kita. Spekulasi ini semakin liar berkembang ketika Ajax dikabarkan tidak memasukkan Avila dalam rencana jangka pendek mereka dan siap melepasnya. Sebuah celah yang tampaknya bisa dimanfaatkan Persib. Namun, harapan tinggi itu harus berbenturan dengan realitas pahit bahwa sang pemain tampaknya lebih memprioritaskan pulang kampung ke Rosario Central di Argentina daripada merantau jauh ke Asia, meskipun dinamika transfer masih bisa berubah sewaktu-waktu. Selain masalah preferensi hati sang pemain yang ingin pulang, kita juga harus sangat jeli melihat rekam jejak medisnya yang ternyata menyimpan bendera merah yang cukup mengkhawatirkan bagi klub peminat.
Direktur sepak bola Ajax, Marcin Buiker sendiri mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa karir Avila di Belanda terhambat parah oleh rentetan cedera, membuatnya hanya tampil 8 kali di tim utama. Mendatangkan pemain dengan riwayat cedera kambuhan, ditambah dengan nilai pasar yang sangat mahal mencapai 43 miliar rupiah, jauh di atas Tom Hai yang bernilai 17 miliar rupiah, sama saja dengan membeli kucing dalam karung yang berisiko tinggi merugikan klub secara finansial. Jangan sampai ambisi mencari pengganti sepadan justru berujung pada penumpukan pemain mahal yang lebih banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan medis daripada di lapangan. Manajemen perlu berpikir 1000 kali dan melakukan tes medis super ketat sebelum mengambil keputusan fatal ini. Mental juara diusung Bojan Hodak di Persib Bandung. Bojan Hodak sekali lagi membuktikan bahwa dirinya adalah sosok pelatih bertangan dingin yang tidak mudah terbuai oleh pencapaian semu di tengah kompetisi yang masih panjang. Meskipun Persib sukses menyegel status juara paruh musim dengan koleksi 38 poin dari 17 laga, pelatih berkepala pelontos ini dengan tegas mengingatkan bahwa tidak ada piala yang dibagikan di bulan Januari. Mentalitas baja inilah yang ia tanamkan ke dalam benak para pemain, bahwa kepuasan dini adalah racun yang bisa membunuh ambisi juara yang sesungguhnya di akhir musim nanti. Kemenangan atas Persija yang penuh gengsi bukan sekedar soal keberuntungan atau emosi semata, melainkan hasil dari dominasi taktik, kedisiplinan, dan kedewasaan bermain yang ia bangun perlahan namun pasti di dalam skuad Maung Bandung sejak awal musim. Tantangan ke depan justru akan semakin berat karena Persib kini menjadi tim yang paling ingin dikalahkan oleh seluruh kontestan Liga 1, belum lagi jadwal padat kompetisi Asia yang sudah menanti di depan mata. Hodak menyadari betul bahwa laga babak 16 besar AFC Champions League 2 melawan Ratchaburi FC akan menguras fisik dan emosi pemain, sehingga ia langsung memprioritaskan pemulihan kondisi pemain pasca laga berat melawan Persija. Pendekatan realistis dan fokus dari pertandingan ke pertandingan yang diusung sang pelatih memberikan rasa tenang bagi kita sebagai pendukung yang merindukan trofi. Di bawah komandonya yang tegas namun terukur, kita percaya bahwa armada Pangeran Biru memiliki karakter pemenang yang dibutuhkan untuk mengangkat trofi di bulan Mei. Konsistensi dan kerja keras tim ini akan berbuah manis pada waktunya jika kita terus mendukung tanpa henti.